Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Apa kabar ibu bapak, jamaah majelis taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua selalu dalam keberkahan, dalam ampunan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di hari yang ke-19 Ramadan. Tinggal injury time, kita akan masuk di 10 terakhir Ramadan. Hari ini kita hari ke-19. Kita masih akan terusin bahasan kita yang kemarin, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Khamsatu asya'a tuhbitus shauma ay tubtilu thawabahu. 5 perkara yang membatalkan puasa, ay tubtilu thawabahu, menghilangkan pahala puasa. Kita udah bahas yang pertama kadzib, bohong. Yang kedua ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga wal namimatu, mengadu domba. Dan hari ini kita akan bahas yang keempat dan yang kelima. Yang keempat adalah wal yaminul gumus, orang yang bersumpah palsu. Naudzubillah min dzalik. Makanya ketika di pengadilan itu udah dijanji disumpah dengan Quran. Hati-hati. Seseorang yang bersaksi di pengadilan kemudian sudah disumpah dengan Quran, hati-hati. Nah, kaitannya dengan puasa, yang kemudian menghilangkan pahala puasa yang keempat adalah wal yaminul ghumus, bersumpah palsu. Penting, makanya kita dilarang berkata bohong, dilarang berjanji bohong, dilarang berkata yang menyakitkan hati, apalagi ini berani bersumpah palsu. Maka perkara yang keempat yang menghilangkan pahala puasa adalah sumpah palsu. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima wan nadru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Hati-hati. Yang punya wajah cantik kemudian dipamerin wajahnya supaya orang ngelihatnya sampai ngelirik-ngelirik. Hati-hati. Yang memperlihatkan dosa, yang melihat juga dosa. Yang memperlihatkan menjadi asbab dosa, yang melihat juga berdosa. Jadi kedua-duanya berdosa. Sama laki-laki juga begitu. Ketika ada perempuan memandang seorang laki-laki dengan syahwat, ketika dia puasa maka pahala puasanya hilang seketika. Makanya penting tundukkan pandangan. Selamat. Seorang mukmin yang ingin selamat dari nafsunya, seyogyanya menundukkan pandangannya. Tidak malah begini, masya Allah. Tidak. Ditundukkan pandangannya. Karena semua yang terjadi asbab pandangan. Seseorang punya syahwat karena dia memandang berlebihan. Seseorang punya nafsu karena dia punya kesempatan memandang, dan yang dipandang memberikan kesempatan itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya Ramadan Allah ajarkan kepada kita lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin puasanya sukses, yang keempat dan kelima meninggalkan sumpah palsu, dan yang kelima jangan memandang dengan syahwat. Makanya nonton TV juga hati-hati.
Ketika nonton siaran TV, di situ ada sesuatu yang menimbulkan syahwat, lewati. Buka HP, tiba-tiba ada gambar-gambar yang menimbulkan syahwat, geser. Cepat geser. Jangan kemudian karena kenikmatan yang cuma sesaat, puasa yang kita lakukan hilang pahalanya di hadapan Allah. Makanya ini pembelajaran yang hebat. 1 bulan ini kita dipaksa oleh Allah lewat Rasulnya untuk tidak memandang sesuatu dengan syahwat. Apabila 1 bulan ini kita berhasil, maka setelah Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat di hadapan Allah. Bukan tidak boleh memandang orang lain, bukan tidak boleh. Tapi kemudian kalau pandangan itu diikuti dengan syahwat, maka pandangan itulah yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah, di keadaan seperti ini kita dipaksa oleh Allah lockdown di rumah 14 hari, 30 hari, 45 hari terus. Semakin kecil kemudian kemungkinan untuk kita memandang yang bukan muhrim dengan syahwat, kecuali sengaja buka HP, kecuali sengaja nonton TV, lalu dicari siaran-siaran yang begitu, naudzubillah min dzalik. Makanya puasa pun perlu diikuti dengan ilmu. Salah satu yang bisa menjaga puasa kita adalah meninggalkan wan nadru bisyahwat, meninggalkan memandang sesuatu dengan syahwat dan keinginan. Naudzubillah min dzalik. Kalau 5 perkara ini kemudian kita lakukan di Ramadan ini, tidak berbiasa bicara bohong, berhenti menggunjing saudaranya, tidak menjadi orang yang suka mengadu domba, kemudian tidak bersumpah palsu, dan yang kelima meninggalkan wan nadru bisyahwat, tidak memandang dengan syahwat, maka keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang pemenang. Benar. 11 bulan yang sudah kita lakukan ditutup dengan 1 Ramadan. Kemudian 1 Ramadan kita jaga untuk 11 bulan berikutnya. Maka bertemu dengan Ramadan tahun depan, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi pemenang. Ustadz, saya mah masih latihan. Ya perlu latihan. Semua perlu latihan. Makanya ada kajian, makanya ada majelis taklim. Disitulah kemudian untuk memupuk semangat kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus begini dan begitu. Maka konsepnya tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Namun jika terlanjur melihat, astagfirullahaladzim, cepat-cepat geser ke pandangan yang lain. Jangan astagfirullahaladzim kemudian gini ngelirik lagi. Itu bukan tundukkan pandangan, tapi sengaja mencari pandangan. Naudzubillah min dzalik. Ayo, Ramadan sudah kita lalui 19 hari. Hari ini hari yang ke-19. Kajian 4 hari terakhir, perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa sudah kita pelajari. Kadhib, bohong, mari seyogyanya kita usaha kita tinggalkan. Kemudian gibah, membicarakan keburukan orang lain, mudah-mudahan juga menjadi ilmu. Kita berusaha terus menjaga dan meninggalkannya. Yang ketiga, wan namimatu, mengadu domba. Mudah-mudahan Allah ingatkan kita untuk tidak menjadi orang yang terus ngompor-ngompori kepada orang lain. Dan yang keempat, wal yaminul gumus, sumpah palsu. Mudah-mudahan Allah jaga kita hingga kita terhindar dari perbuatan ini. Dan yang keempat, wan nadru bisyahwat, meninggalkan pandangan dengan syahwat. Mudah-mudahan 5 perkara ini bisa kita tinggalkan
dan Ramadan 10 hari terakhir nanti kita menjadi orang-orang yang benar berusaha untuk terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Hadza bin fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.